Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nandita Olivia dari absen 18 dan teman saya Della Trinindia dari absen 8. Di sini kita akan membahas mengenai materi pemberontakan PKI Madiun 1948. Partai Komunis Indonesia merupakan partai yang kita kenal pernah mewarnai perjalanan sejarah berdirinya Republik. Hingga akhir masa pemerintahan, PKI selalu menjadi bagian dari setiap aksi radikal dimulai dari pemberontakannya di tahun 1926 hingga tahun 1965. PKI Madiun 1948 menjadi salah satu pemberontakan yang harus dihadapi oleh Indonesia ketika kita masih menghadapi permasalahan paling terkait dengan kedaulatan dari pihak Belanda. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut. Pertama, kita akan melihat latar belakang lahirnya pemberontakan PKI Madiun. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Dan terakhir, kita akan lihat bagaimana upaya penumpasan terhadap pemberontakan. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Latar belakang terjadinya PKI Madiun diawali atas kekecewaan terhadap Perjanjian Renville. Perjanjian Renville menetapkan garis demokrasi Van Mook membatasi wilayah Indonesia, hingga tersisa sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahkan TKR diharuskan berpindah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta sesuai dengan Perjanjian Renville. Hasilnya, mosi parlemen diwilayahkan terhadap Amir Syarifuddin yang terpaksa mengakhiri jabatannya selaku Perdana Menteri. Amir Syarifuddin akhirnya memutuskan untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, dibentuk sebagai oposisi bagi pemerintahan Hatta dengan menghimpun gerakan kiri seperti PKI, Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, dan Barisan Tani Indonesia. Isu utama yang menjadi perhatian FDR hingga menuai kecaman adalah mengenai kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA. RERA bertujuan mengurangi jumlah tentara, laskar, dan penghapusan jabatan gubernur militer di Surakarta dengan tujuan akhir untuk mengurangi beban anggaran, membentuk tentara profesional, dan mengurangi pengaruh komunis. Gerakan kiri semakin radikal setelah musuh membawa konsep yang dikenal dengan jalan baru. Ada 3 poin yang menjadi bagian dari konsep jalan baru. Yang pertama, fraksi nasional menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis. Yang kedua, PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Yang terakhir, perjuangan PKI segaris dengan Komintern. Dampak dari konsep jalan baru adalah pembentukan PKI bawah tanah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Nah, itulah yang menjadi latar belakang dari lahirnya peristiwa PKI Madiun 1948. Jalannya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun diawali di bulan Mei. Aksi mogok dilakukan oleh FDR dengan menghimpun massa di pabrik tekstil milik negara di Delango. Aksi PKI semakin radikal setelah bulan Agustus. Musso yang kembali ke Yogyakarta melakukan aksi provokasi kepada pemuda, tentara, dan serikat buruh untuk melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Aksi provokasi dimaksudkan untuk mengambil alih lahan-lahan milik tuan tanah di daerah Surakarta. Aksi PKI pimpinan Musso yang pro-Soviet ternyata sangat membahayakan posisi ERI yang dikala itu sedang mengupayakan menarik simpati dari Amerika Serikat. Pemerintah berupaya untuk mencegah pengaruh Musso yang semakin meluas dengan membebaskan Tan Malaka untuk menjauhkan golongan kiri dari Musso. Namun berakhir dengan kegagalan. Menginjak tanggal 13-16 September tahun 1948, pergerakan PKI yang semakin masif untuk melakukan provokasi nyatanya menimbulkan bentrok pertamanya dengan TKR. Namun di tanggal 17 September, TKR ternyata berhasil untuk memukul mundur PKI. Namun PKI mendapatkan momen untuk menguasai Madiun di tanggal 18 September. Hingga tanggal 19 September, akhirnya Musso mengumumkan dalam siaran radio mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat akhir dari pemberontakan PKI Madiun. Pertama, kita akan melihat bagaimana langkah Soekarno-Hatta dalam menyelesaikan pemberontakan.
Setelah mendengar kabar berdirinya Republik Soviet Indonesia, Soekarno yang marah segera berpidato melalui siaran radio. Soekarno menyampaikan ultimatum yang ditunjukkannya seluruh elemen dari gerakan PKI Madiun untuk memilih musuh atau Soekarno-Hatta. Ref pidato tersebut mengakibatkan sebagian orang yang awalnya pro PKI memutuskan untuk memilih pemerintah. Bahkan FDR di Banten dan Sumatera menyatakan tidak terlibat dengan gerakan Madiun. Mendengar pidato Soekarno, Musso membalas melalui siaran radio yang berisi bahwa PKI akan berperang hingga titik darah penghabisan. Pidato yang disampaikan oleh Musso mengakibatkan Hatta bersama dengan Kenip akhirnya menyetujui undang-undang yang memberi kuasa kepada Soekarno selama 3 bulan untuk menyelamatkan Republik. Soekarno yang diberi kuasa akhirnya meminta kepada jajaran TKR untuk melaksanakan operasi penumpasan PKI Madiun dengan menunjuk Nasution dan Gatot Subroto selaku pemimpin operasi untuk melakukan penumpasan. Dampaknya TKR berhasil memukul mundur PKI keluar dari Madiun, hingga berhasil menembak Musso dan menangkap Amir Syarifuddin hingga mengakhiri PKI Madiun 1948. Itulah akhir dari pemberontakan PKI Madiun. Selanjutnya, kita akan melihat kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu yang pertama, latar belakang pemberontakan yang terjadi karena kekecewaan terhadap perjanjian Renville, pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau FDR, reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA, dan konsep jalan baru yang diperkenalkan oleh Musso. Yang kedua, jalannya pemberontakan PKI Madiun diawali dari pemogokan FDR di pabrik tekstil negara, gerakan PKI yang semakin radikal di bawah Musso, bentrok TKR dan PKI hingga penguasaan Madiun dan berakhir dengan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Yang terakhir, akhir pemberontakan operasi militer dipimpin oleh Nasution dan Gatot Subroto hingga mengakhiri Musso dan menangkap Amir Syarifuddin. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak materi pemberontakan PKI Madiun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.